Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, kita akan mendengarkan cerita seekor tikus yang bernama Johnny Town dan kisah persahabatannya dengan seekor tikus yang berasal dari desa. Adik, kakak akan mendengarkan kisah sang tikus kecil yang berasal dari desa yang tak sengaja terbawa ke kota di mana Johnny Town berada. Kita akan mengetahui bagaimana mereka membangun persahabatannya, dan kita akan belajar bahwa setiap orang memiliki pilihan hidupnya masing-masing. Ada yang senang hidup di kota, dan ada yang senang hidup di desa. Mau tahu keseruan cerita mereka? Yuk, simak cerita sang tikus Johnny Town. Si tikus Johnny Town lahir dalam sebuah lemari, sedangkan tikus kecil Timmy Willy lahir di sebuah kebun. Timmy Willy adalah seekor tikus desa kecil yang tidak sengaja pergi ke kota yang terbawa dengan keranjang sayur. Tukang kebun itu mengirim sayuran ke kota seminggu sekali dengan kurir. Ia mengemas sayur-sayuran dalam keranjang besar. Tukang kebun meletakkan keranjang di dekat gerbang kebun sehingga si tukang angkut bisa mengambilnya saat dia lewat. Timmy Willy menyelinap masuk melalui lubang di anyaman, dan setelah memakan beberapa kacang polong, Timmy Willy tertidur dengan lelap. Timmy Willy pun terbangun ketakutan, sementara keranjang sayur itu telah diangkat ke kereta pengangkut. Lalu terdengar guncangan dan derap kaki kuda. Paket-paket sayur lainnya terlempar masuk ke dalam kereta kuda. Sejauh bermil-mil, guncangan demi guncangan, dan Timmy Willy gemetar di antara tumpukan sayur. Akhirnya kereta pun berhenti di sebuah rumah tempat keranjang harus dikeluarkan, dibawa masuk, dan diturunkan. Sang juru masak memberi 6 sen kepada si kurir, dan pintu belakang terbanting, dan kereta pun bergemuruh pergi. Namun, tidak ada ketenangan. Tampaknya ada ratusan kereta yang lewat. Anjing-anjing menggonggong. Anak laki-laki bersiul di jalan. Sang juru masak tertawa, dan pembantu rumah tangga berlari naik dan turun. Dan seekor burung kenari bernyanyi seperti mesin uap. Timmy Willy yang telah tinggal sepanjang hidupnya di kebun hampir mati ketakutan. Saat itu, sang juru masak membuka keranjang dan mulai membongkar sayuran. Keluarlah Timmy Willy yang ketakutan. Dan sang juru masak pun melompat ke atas kursi sambil berseru, seekor tikus, datangkan kucing itu. Ambilkan aku tongkat pemukul itu, Sarah." Timmy Willy pun langsung berlari sebelum Sarah datang. Ia berlari di sepanjang pinggiran papan sampai ia ke sebuah lubang kecil dan masuk ke dalamnya. Timmy Willy menjatuhkan dirinya dengan setengah kaki dan jatuh ke tengah-tengah pesta makan malam para tikus. Timmy Willy memecahkan 3 gelas dan Johnny pun berkata, "Siapa dia sebenarnya?" Namun, setelah seruan kaget pertama itu, Johnny pun langsung bersikap sopan. Dengan sopan, Johnny memperkenalkan Timmy Willy kepada 9 tikus lainnya. Semuanya berekor panjang dan berdasi leher putih. Ekor Timmy Willy sendiri tidak berarti apa-apa. Johnny Town dan teman-temannya memperhatikannya, namun mereka tidak memberi komentar apapun. Hanya satu di antara mereka yang bertanya kepada Timmy Willy, apakah dia pernah terperangkap? Makan malam itu terdiri dari 8 hidangan. Tidak banyak yang istimewa, tetapi benar-benar elegan. Semua hidangan itu tidak dikenal oleh Timmy Willy, yang mungkin agak takut mencicipinya. Hanya saja dia sangat lapar
dan sangat ingin bersikap sopan. Kebisingan yang terus-menerus di lantai atas membuatnya begitu gugup, sampai-sampai dia menjatuhkan piring. Johnny pun berkata, "Tidak apa-apa, itu bukan milik kita." Kemudian Johnny pun bertanya, mengapa anak-anak itu tidak kembali dengan hidangan penutup? Perlu diketahui bahwa 2 ekor tikus muda yang sedang menunggu teman yang lain pergi ke atas menuju dapur di sela-sela waktu makan. Beberapa kali mereka masuk sambil mencicip dan tertawa. Timmy Willy yang mengetahui hal itu merasa takut kalau mereka dikejar oleh kucing. Nafsu makannya pun hilang. Ia merasa begitu lemah. Dan Johnny pun berkata, "Coba lihat lagi." "Tidak, kau mungkin saja merasa ngantuk. Aku akan menunjukkan bantal sofa yang paling nyaman." Bantal sofa itu berlubang. Johnny Town dengan jujur merekomendasikannya sebagai tempat tidur terbaik yang disediakan khusus untuk para tamu. Namun, sofa itu berbau seperti bau kucing. Timmy Willy lebih suka menghabiskan malamnya di bawah spatboard. Keesokan harinya, suasana masih sama. Sarapan yang lezat pun disediakan. Untuk tikus yang terbiasa hidup di kota, mereka suka memakan daging. Tetapi untuk Timmy Willy yang biasa hidup di desa, biasa memakan akar-akaran dan sayur-sayuran. Johnny Town dan teman-temannya suka membuat keributan di bawah lantai dan keluar dengan berani ke seluruh rumah pada malam hari. Suatu ketika terdengar suara keras yang disebabkan oleh Sarah yang terjatuh dari tangga ketika membawa nampan teh. Terdapat remah-remah gula serta selai yang berceceran yang harus dibersihkan dan juga terdapat sang kucing. Timmy Willy ingin sekali berada di rumahnya, yaitu di sarangnya yang damai di tepi sungai yang cerah. Makanan itu tidak cocok untuknya, serta kebisingannya membuatnya tidak bisa tidur. Dalam beberapa hari, ia menjadi sangat kurus, sehingga Johnny Town pun memperhatikan Timmy Willy dan menanyainya. Ia mendengarkan cerita Timmy Willy dan bertanya tentang taman di mana Timmy Willy hidup. Dan dia berkata, "Kedengarannya agak membosankan. Apa yang kamu lakukan saat hujan?" Kemudian Timmy Willy menjawab, "Saat hujan, aku duduk di liang berpasir kecilku dan mengupas jagung serta biji-bijian dari tempat penyimpanan musim gugurku. Aku mengintip ke arah burung pipit dan burung hitam di halaman dan temanku, Kok Robin. Dan saat matahari terbit, aku akan melihat kebunku dan bunga-bunga, bunga mawar dan merah jambu, serta bunga pensi. Tak ada suara kecuali suara burung dan lebah dan suara para domba di padang rumput." Kemudian Johnny pun melihat dan berkata, "Kucing itu telah pergi." Ketika mereka telah berlindung di sebuah gudang batu bara, Johnny pun melanjutkan pembicaraannya. "Saya akui, saya sedikit kecewa. Kami telah berusaha menghiburmu, Timmy Willy." Kemudian Timmy Willy pun berkata, "Oh ya, kau sangat baik. Tetapi aku merasa sangat tidak sehat di sini." Kemudian Johnny pun berkata, "Mungkin gigi dan pencernaanmu tidak terbiasa dengan makanan kami di sini. Mungkin lebih bijaksana jika kau kembali dengan keranjang." Timmy Willy pun menyahut perkataan Johnny dengan seruan,
Oh, oh. Johnny pun melanjutkan perkataannya dengan agak kesal. Tentu saja, untuk masalah itu, kami bisa saja mengirimmu kembali minggu lalu. Apa kau tidak tahu bahwa keranjang itu kembali kosong pada hari Sabtu? Akhirnya, Timmy Willy pun mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya dan kembali bersembunyi di dalam keranjang bersama dengan remah-remah kue dan selai kubis yang telah layu. Setelah banyak guncangan yang dilaluinya, ia diturunkan dengan selamat kembali ke kebunnya. Kadang-kadang pada hari Sabtu, Timmy Willy pergi melihat keranjang yang tergeletak di dekat gerbang. Tetapi ia tahu lebih baik daripada masuk lagi. Dan tidak ada yang keluar meskipun si para tikus kota itu telah berjanji untuk berkunjung. Musim dingin pun telah berlalu, matahari bersinar kembali. Timmy Willy duduk di dekat liangnya sambil menghangatkan mantel bulunya yang kecil dan mengendus aroma bunga violet dan rumput musim semi. Ia hampir lupa akan kunjungannya ke kota. Ketika menyusuri jalan berpasir yang bersih dan rapi dengan tas kulit berwarna coklat, datanglah Johnny dari kota. Timmy Willy menerimanya dengan tangan terbuka dan ia berkata, "Kamu datang di saat terbaik tahun ini. Kita akan makan puding herbal dan duduk di bawah sinar matahari." Kemudian Johnny yang sedang menggendong ekornya di bawah lengannya keluar dari lumpur dan berkata, "Sedikit lembab." Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan Johnny pun berkata dengan suara kerasnya, "Suara apa itu? Sangat menakutkan." Timmy Willy pun menjawab, Itu hanya seekor sapi. Aku akan memintanya sedikit susu. Mereka tidak berbahaya, kecuali mereka kebetulan menginjakmu. Bagaimana kabar semua teman-teman kita?" Kemudian Johnny pun menceritakan kisahnya yang biasa saja. Ia menjelaskan mengapa ia berkunjung begitu di awal musim. Keluarganya pergi ke pantai untuk berlibur. Sang juru masak sedang membersihkan rumah pada musim semi. Dengan upah di atas kapal, dengan instruksi khusus untuk membasmi para tikus. Tiba-tiba terdengar suara keributan yang sangat keras, dan Johnny Town pun berkata, "Apa suara keributan itu?" Kemudian Timmy Willy pun menjawab, "Itu hanya mesin pemotong rumput. Aku akan mengambil beberapa potongan rumput yang nantinya akan dijadikan tempat tidurmu. Aku yakin kamu akan senang tinggal di desa." Kita lihat saja Selasa minggu depan, keranjangnya sudah tidak ada lagi saat mereka berada di tepi laut. Aku yakin kamu tidak akan mau tinggal lagi di kota. Namun pada akhirnya Johnny Town pun memutuskan untuk kembali ke keranjang sayuran menuju kota. Dia merasa desa terlalu sepi untuknya. Ya, satu tempat cocok untuk satu orang, tempat yang lain cocok untuk orang lain. Bagi saya lebih suka tinggal di pedesaan seperti Timmy Willy. Bagaimana dengan kamu, teman cerita? Cerita pun selesai.